Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Taghabun adalah surah ke-64 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 18 ayat dan tergolong sebagai surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau melakukan hijrah ke Madinah, meskipun terdapat sebagian riwayat yang menyebutkan ada ayat tertentu yang turun di Mekah. Nama At-Taghabun sendiri diambil dari kata At-Taghabun yang terdapat pada ayat ke-9 surah ini, yang secara bahasa berarti, hari dinampakkan segala kesemputan dan kesalahan, atau yang lebih sering diterjemahkan sebagai hari dinampakkan keuntungan dan kerugian. Secara garis besar, isi kandungan surah At-Taghabun berfokus pada pengenalan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan penciptaannya, serta seruan agar manusia senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Surah ini menegaskan bahawa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kerajaan dan segala pujian, serta maha kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, surah ini juga mengingatkan manusia tentang proses penciptaan mereka yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada yang kafir dan ada yang beriman, serta bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Aspek penting yang tercakup di dalam surah At-Taghabun dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pokok bahasan utama, mulai dari aspek teologi atau keimanan, aspek hukum, hingga aspek akhlak dan sosial. Dari aspek keimanan, surah ini memperkuat keyakinan terhadap hari kiamat, hari dikumpulkannya seluruh makhluk, dan keadilan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membalas setiap perbuatan. Dari aspek hukum dan sosial, surah ini memberikan peringatan agar manusia berhati-hati terhadap fitnah atau ujian yang bisa datang dari harta benda dan anak-anak, serta pentingnya menafkahkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan jiwa. Di samping itu, surah ini juga memuat aspek pendidikan mental dan spiritual bagi kaum mukminin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu mereka, mendengarkan perintahnya, taat, serta bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Dijelaskan pula bahawa musibah yang menimpa seseorang tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepada hatinya. Oleh karena itu, kaum mukminin dipacu untuk senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baik pelindung bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah ini bahawa hari kiamat adalah suatu keniscayaan yang tidak ada keraguan padanya, di mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh umat manusia dari awal hingga akhir dalam satu tempat pengadilan yang agung. Pada hari itu pula, kedudukan setiap manusia akan disingkap secara terang-terangan, dan di sanalah arti dari At-Taghabun menjadi nyata, karena sebagian orang akan merasa sangat beruntung karena amal soleh mereka, sementara sebagian lainnya mengalami kerugian yang sangat besar akibat kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kelompok yang beriman dan mengerjakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW akan dihapuskan kesalahan mereka dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan kebenaran para rasul akan menjadi penghuni neraka Jahannam, dan itulah tempat kembali yang paling buruk serta penuh dengan kehinaan. Peringatan penting yang disampaikan melalui surah ini juga menyangkut hubungan kekeluargaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa di antara istri dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, sehingga kaum mukminin diminta untuk berhati-hati agar kecintaan kepada keluarga tidak melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengajarkan sifat kasih sayang, pengampunan, dan pemaafan dalam menghadapi kesalahan keluarga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Sebagai penutup dari rangkaian pesan agung di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan perintah untuk menginfakkan harta di jalan kebaikan sebelum datangnya kematian, karena harta yang disedekahkan itulah yang kelak akan menjadi investasi akhirat yang paling menyelamatkan. Manusia diajak untuk menjaga diri dari sifat kikir dan kebakhilan jiwa, serta senantiasa memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menggenggam kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta.
Perlu dipahami bersama bahwa uraian yang telah disampaikan di atas ini hanyalah sekelumit saja dan tidak seluas makna yang sebenarnya, mengingat luasnya samudera ilmu dan hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya abadi yang tak pernah padam, sebuah peta kehidupan yang menawarkan ketenangan di tengah gelombang dunia, serta pelita jiwa yang menuntun langkah insan menuju ridha dan rahmatnya. Setiap huruf dan ayat di dalamnya menyimpan mutiara hikmah yang begitu agung, yang senantiasa menanti untuk terus digali, direnungkan, dan diamalkan dalam lembaran hari-hari kehidupan kita. Semoga apa yang telah diuraikan ini dapat menjadi penyejuk hati, penambah keimanan, serta pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.